Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita sebagaimana kita ada saat ini dengan kekuatan, dengan kesehatan yang masih Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan bagi kita sekalian, pentingnya Roh Kudus dalam pelayanan. Sekali lagi, tema firman Tuhan, pentingnya Roh Kudus dalam pelayanan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. 2 Korintus 3 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam momen penantian Roh Kudus, bagi kita sebagai orang-orang percaya, khususnya kita sebagai jemaat yang ada di GPDI Narwastu Bima, kita perlu menyadari bahwa setiap kita, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja, di dalam segala tugas, tanggung jawab dan pelayanan kita kepada Tuhan, kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita perlu melayani dengan kekuatan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana sikap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis bahkan jemaat Tuhan, ketika kita melayani di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Apa yang menjadi dampak bagi setiap kita yang melayani dengan kekuatan Roh Kudus? Yang pertama yaitu kehidupan kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang pertama, kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi yang pertama bahwa dampak dari sebuah pelayanan yang kita kerjakan di dalam pelayanan roh, di dalam pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan kita, yaitu apa? Kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, itu sebabnya kita perlu menjaga hidup ini. Di dalam kita melayani, Tuhan harus jaga hidup kita. Karena firman Allah berkata bahwa hidup kita seperti surat yang terbuka. Yang apa? Yang dapat dikatakan dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang di dalam ayat yang kedua.
Nah, bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani? Bagaimana dengan kehidupan kesaksian kita? Kita dibaca hidup kita. Kita dikenal. Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita sudah melayani, kehidupan kita menjadi berkat atau tidak? Kehidupan kita menjadi kesaksian yang baik atau tidak? Orang akan mengenal kita, orang akan membaca setiap kehidupan kita. Kalau kita melayani dengan kekuatan Roh Kudus, pelayanan kita adalah pelayanan roh, maka saya percaya bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Ya, lewat tutur kata kita. Ya, lewat ucapan-ucapan kita. Lewat apa lagi? Sikap kita. Tindakan kita, perbuatan kita. Harus menjadi surat pujian. Firman Allah katakan. Bukan sebaliknya. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari melayani dengan kekuatan Roh Kudus di dalam hidup kita, sambil menjaga setiap sikap kita dalam kita melayani. Baik di dalam tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, dalam pikiran kita. Jaga baik-baik. Ingat, kita adalah surat yang terbuka, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Mudah-mudahan orang mengenal kita sebagai seorang pelayan yang baik. Mudah-mudahan orang mengenal kita sebagai hamba Tuhan yang baik, yang punya integritas, punya kehidupan yang baik. Orang membaca setiap kehidupan kita, tentunya bacaan yang yang baik, yang membangun. Dari setiap kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis, sebagai jemaat Tuhan, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya kita melayani dalam pelayanan roh, dengan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melayani dengan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang kedua yaitu menyadarkan kita bahwa semua yang kita lakukan itu karena Tuhan. Sekali lagi, semua yang kita lakukan itu karena Tuhan. Dengan jelas, dari ayat yang kelima, 2 Korintus 3 ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang kedua, orang yang melayani dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang melayani di dalam kekuatan Roh Kudus, dampaknya yaitu dia harus ada di dalam kerendahan hati. Dia tidak boleh menjadi sombong. Tidak boleh menjadi angkuh. Dia tidak boleh menjadi orang yang lupa diri. Rasul Paulus berkata, ya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bukan karena kami. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, aktivis gereja, kalau kita bisa melakukan sesuatu, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di dalam hidup kita, dalam pengiringan, dalam pelayanan kita, dengan talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kita melayani, baik pelayanan meja, baik pelayanan mimbar, baik pelayanan diakonia. Mari sadar bahwa kita melayani bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jangan kita menjadi sombong. Jangan kita berkata, saya kalau melayani lebih bagus dari dia loh. Saya kalau melayani lebih hebat loh dari dia. Itu artinya apa? Kita ini
tidak rendah hati lagi. Semakin kita dipercaya melayani, haruslah kita sadar bahwa itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengurapi kita. Sehingga harus lebih rendah hati lagi. Segala kebanggaan, keangkuhan, kesombongan yang ada di dalam hati kita, kita harus letakkan di bawah apa? Kaki Tuhan. Lepaskan semuanya itu. Orang melayani, tapi kalau masih sombong, merasa hebat, membanding-bandingkan dengan orang lain, bahwa dirinya lebih baik, dirinya lebih hebat, maka orang seperti itu adalah orang yang tidak sadar bahwa dia melayani karena Tuhan. Itu pelayanan yang daging. Pelayanan yang apa? Karena kedagingan. Sehingga apa? Merasa hebat, merasa sombong. Tapi kalau orang yang melayani di dalam roh, dia akan apa? Semakin merendahkan diri. Semakin rendah hati dalam pelayanan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dengan jelas, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kata Rasul Paulus. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita mampu hari ini melayani, kalau kita masih diberi kesempatan melayani hari ini, dalam segala talenta dan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu karena Tuhan. Teruslah belajar rendah hati, ya, mengosongkan diri, menyadari bahwa semua itu karena kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah dengar firman Allah. Biarlah firman Allah jadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, dengan kekuatan Roh Kudus, mari menolong kami supaya baik pelayanan, baik kehidupan kami boleh menjadi surat pujian bagi orang yang mengenal dan membaca kehidupan kami. Demikian, biarlah jadikan kami semakin rendah hati di dalam kami melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.